ada 3 klasifikasi besar dalam upaya perwujudan pembangunan. 3 hal tersebut adalah pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Dalam konteks tersebut, ini akan ditayangkan audiovisualnya berupa kasus yang terjadi di Kalimantan Selatan. Berikut tayangannya. Perluasan Bandara Samsudin Nur menjadi bandara internasional hingga kini belum juga dilakukan pembangunannya. Padahal groundbreaking Bandara Samsudin Nur tersebut sudah dilakukan Yusuf Kala beberapa waktu lalu untuk menandai dimulainya pembangunan bandara internasional itu. Hal ini disampaikan anggota DPD RI asal Banua, Abdurrahman Bahasim, usai mengikuti rapat konsolidasi anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Selatan dengan pemangku kepentingan di daerah pemilihan. Dihadiri Wakil Ketua DPD RI Kanjeng Ratu Hemas di Hotel Novotel Banjarbaru. Abdurrahman Bahasim menyatakan telah melakukan konfirmasi lewat telepon dengan pihak Angkasa Pura I, namun sudah hampir 2 bulan belum juga mendapatkan jawaban. Tapi sampai sekarang setelah beberapa bulan groundbreaking masih belum ada sama sekali gerakan-gerakan menuju ke arah pembangunan. Ini seharusnya menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan yang ada di Kalimantan Selatan, dan tentu saja ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi kami anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia agar ini bisa terus dikawal dan betul-betul dapat terlaksana. Anggota DPD RI asal Banua ini juga berharap agar pembangunan bandara yang menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan itu jangan sampai batal terlaksana. Abdurrahman juga menyayangkan jika dana perluasan Bandara Samsudin Nur ini sampai dialihkan pemerintah pusat ke daerah lain. Rizwana Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada calon gubernur dengan nomor urut 1. Bandara sangat penting bagi infrastruktur perhubungan. Bandara juga menjadi kebutuhan primer masyarakat modern yang menuntut segala sesuatu serba cepat. Tetapi hak-hak masyarakat lokal terkait dengan perluasan bandara tentu tidak boleh diabaikan begitu saja. Groundbreaking Bandara Samsudin Nur telah dicanangkan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, sampai hari ini belum dilanjutkan. Seandainya Bapak terpilih menjadi Gubernur Kalimantan Selatan, bagaimana Bapak memastikan dan mensinkronkan 2 kepentingan antara kebutuhan masyarakat akan terbangunnya bandara modern dan terselesaikannya sengketa lahan dengan masyarakat? Waktu Bapak 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Komentar saya singkat yang pertama, ini kasus yang memalukan dan menyedihkan bagi Kalimantan Selatan. Kenapa pembangunan bandara kok tidak jadi-jadi? Padahal Wakil Presiden sudah datang melakukan groundbreaking ya. Yang kedua, kita tahu bahwa bandara ini adalah show window, pintu masuk ya. Dan ini memang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, masuk tentunya hal-hal yang ikutan-ikutan yang lain. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa hari-hari ini memang masyarakat pertanyakan, dan juga kita tahu bahwa ini memang harus ada keterlibatan bukan hanya pusat tapi daerah. Pemerintah daerah harus hadir. Urusan tanah aja kok tidak selesai. Saya kalau jadi gubernur 1 minggu selesai ini kasus masalah ini. Iya, masa ya toh? Oh, ini kepentingan masyarakat, persoalannya hanya persoalan tanah, nggak bisa diselesaikan. Ini ada apa? Siapa yang terlibat di balik ini? Kita harus melihat ada apa sebenarnya. Kita tahu tanah daerah ini bahkan sudah memakan korban. Ada yang dituduh, ada yang seketahan. Nah, tentu ada persoalan-persoalan lain di baliknya. Oleh sebab itu, melihatnya ini ya sederhana lah. Persoalan hukumnya kita clearkan, persoalan tanah yang berkaitan dengan katakanlah hak-hak masyarakat. Saya tidak tahu berapa harga yang diminta oleh masyarakat hari ini, tapi tentu mereka membuat harga itu standar. Sekali lagi ditanggung jawab pemerintah daerah. Memalukan ini. Saya jadi gubernur insya Allah 1 minggu selesai ini masalah tanahnya. Saya kira seperti itu ya. Jadi kita semua, saya kira semua calon gubernur sama berpikirnya ya. Dan ini memang bukti bahwa selama ini memang tidak ada keterbukaan. Masyarakat harus tahu ada apa ya, harus tahu ada apa. Dan pemerintah daerah tentunya harus terbuka. Kalau hanya persoalan tanah ya tentunya sederhana. Saya justru
khawatir ada masalah-masalah lain di balik itu. Jadi saya Waktu kira telah terima kasih. habis. Baiklah, hadirin dan pemirsa, kita saksikan tayangan visual berita kedua. Menurunnya harga jual komoditi tampaknya tidak berlaku bagi sektor pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan yang justru mengalami kenaikan mencapai 35%. Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan, total produksi batu bara hingga bulan Desember 2013 mencapai 176 juta metrik ton dari 15 perusahaan PKP2P dan 179 pemegang IUP dari seluruh kabupaten. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2012, yakni hanya 143 juta metrik ton atau mengalami kenaikan sekitar 35% dari tahun sebelumnya. Angka yang cukup mengagetkan bagi Disdamban Kalimantan Selatan, yakni terjadinya kenaikan produksi dari 179 perusahaan pemegang IUP dari tahun 2012, yakni dari 52 juta metrik ton menjadi 79 juta. Pihak Disdamban Kalimantan Selatan mengaku tidak bisa melakukan pengawasan terhadap laporan tersebut, dikarenakan kewenangan bagi pengusaha pemegang IUP berada di tangan kabupaten. Untuk yang PKP2B kan itu kontrak long time, jadi saya kira tidak terlalu berpengaruh kan. Nah, nggak tahu kalau di situ di kontraknya mungkin ada suatu klausal juga masalah harga itu kan bisa kan ada catatan itu ya. Saya kurang nggak pernah aja melihat kontrak mereka ini kan. Siapa tahu ada catatan harga disesuaikan sama, kan bisa terjadi. Oh, tidak ada penurunan produksi gitu Pak? Kalau produksi kan ini sudah kontraknya berapa kan. Kalau IUP, kalau kenyataannya tadi dia itu kan naik juga produksinya. Tetap naik kan. Sementara itu berdasarkan keterangan harga jual batu bara dengan kalori 6.000 saat ini hanya berkisar 70 hingga 80 US dollar per metrik ton atau masih di bawah harga normal 120 US dollar per metrik ton. Tarida Sitompul, Duta TV, Banjarbaru. Baiklah, hadirin, saya akan mengajukan pertanyaan kepada calon gubernur nomor urut 2. Kompensasi lingkungan tidak sebanding dengan kekayaan alam yang telah dieksploitasi dengan kerusakan lingkungan alam yang akan berlangsung sampai ratusan tahun ke depan. Dan tentunya berbagai generasi akan menikmati kerusakan lingkungan tersebut. Seandainya Bapak terpilih menjadi gubernur Kalimantan Selatan, apa komitmen dan upaya Bapak dalam mengatasi dan menyikapi keberadaan korporasi dalam mengeksploitasi sumber-sumber daya batubara di Kalimantan Selatan? Waktu Bapak 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan Paman Birin Wan Nurudin Snawan jadi gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Insya Allah yang akan kita lakukan yang berkaitan dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan ini, kita akan mengambil langkah-langkah yang sungguh sangat selektif. Dunia usaha yang berkaitan dengan tambang, kalau memang sumber daya alamnya bisa kita eksploitasi, kita akan awasi benar, kita akan benar-benar ketika pengusaha melakukan penambangan, dia berkewajiban untuk mereklamasi, tidak setengah-setengah. Dan bahkan kalau sumber daya alam yang dikelolanya harus benar-benar memberikan rasa, memberikan manfaat kesejahteraan masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan. Ini yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, selain itu batu bara adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan, maka kita berupaya nanti ke depan kita tidak hanya tergantung dari batu bara, kita akan coba sumber daya alam lain yang akan kita gali secara maksimal, apakah itu di bidang perkebunan, apakah itu di bidang pertanian, yang tentu saja hal ini nanti bisa mengantisipasi ketika kita tidak mengelola lagi
terhadap sumber daya alam yang tidak terbarukan ini. Waktu telah habis. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita saksikan tayangan visual berita ketiga berikut ini. Kabut asap tebal membuat kawasan Tegal Arum, Banjarbaru menjadi gelap. Jarak pandang hanya sekitar 30 hingga 100 meter. Tak hanya membuat jarak pandang terbatas, pekatnya kabut asap dampak kebakaran lahan ini juga menyesakkan pernafasan. Namun, aktivitas sekolah di SMP Negeri 15 Banjarbaru di kawasan ini tetap berlangsung. Baik kegiatan olahraga maupun kegiatan belajar mengajar di kelas seperti biasa. Siswa mengeluhkan kondisi ini mulai mengganggu kesehatan mereka. Sementara pihak sekolah mengaku siap meliburkan siswa jika kondisi kabut asap semakin mengganggu. Namun, masih menunggu petunjuk dari Dinas Pendidikan setempat. Sudah kayak sejenis pilek, batuk. Belum ada dikasih tahu libur atau gimana? Belum ada, karena pemerintah kurang apa namanya? Jika diliburkan lah sekolah kita. Sebenarnya rumah sakit aja. Semacam kayak pilek, batuk, itu aja. Dari sekolah belum ada. Mana TV tidak ada. Belum ada pembagian masker juga? Belum. Harapan kami untuk sementara memang ada perlu untuk menutup hidung aja, karena suasananya untuk kabut ini mungkin hanya 1 atau 2 hari ini aja yang pekat gitu Pak. Jadi mudah-mudahan, tetapi dari pemerintah mungkin harapan kami ada pemadaman api lah, yang kebakaran itu. Itu yang harapan kami. Kabut asap ini sudah semakin parah sejak 2 hari terakhir. Namun biasanya menjelang siang hari kabut asap mereda dan menjadi lebih tipis. Ya saudara, kabut asap pada hari ini di kota Banjarbaru cukup parah. Namun aktivitas warga masih berjalan seperti biasa. Seperti di SMP Negeri 15 Banjarbaru ini, seperti yang kita lihat, siswa masih melakukan aktivitas olahraga seperti biasa dan juga melakukan aktivitas belajar di kelas seperti biasa. Pihak sekolah memang berencana untuk meliburkan siswa, namun masih menunggu petunjuk dari pihak Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. Kita berharap ada tindakan cepat dari pemerintah untuk memadamkan kebakaran lahan dan mengantisipasi kabut asap yang semakin parah di Kalimantan Selatan ini, sehingga warga kita tidak semakin banyak yang menderita penyakit ispa. Abdullah Effendi, Pardi Asari dari Banjarbaru melaporkan. Selanjutnya, saya akan mengajukan pertanyaan kepada calon gubernur dengan nomor urut 3. Kabut asap baru saja menjadi masalah besar masyarakat Kalimantan Selatan. Efek yang ditimbulkan tidak saja mengganggu jalannya perekonomian di Kalimantan Selatan, tapi juga menurunkan derajat kesehatan bagi masyarakat yang menghirup asap tersebut. Dan lebih jauh, menghambat proses belajar mengajar bagi sebagian masyarakat di Kalimantan Selatan. Tentunya asap ditimbulkan tidak saja sebagai akibat dari kondisi alam gambut yang mudah terbakar, tetapi juga dapat ditimbulkan oleh pelaku usaha yang memanfaatkan lahan baik legal maupun yang ilegal. Seandainya Bapak terpilih menjadi Gubernur Kalimantan Selatan, bagaimana upaya dan komitmen Bapak mengatasi gangguan kabut asap untuk tahun-tahun berikutnya agar asap tidak lagi menjadi momok bagi masyarakat Kalimantan Selatan? Waktu Bapak 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Loh. Tes. Ulang. Tes. Ada sabotase ya? Tes. Nah. Ada sabotase nih. Ulangi. Itu habis waktu sudah. Tambah bonus saja. Diulang. Waktunya diulang. Ya.
waktu Bapak 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Pertama-tama kami sebagai Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2016 yang akan datang, kami akan menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan, terutama jangan membakar hutan. Pertama. Yang kedua, bagi pengusaha yang ada di Kalimantan Selatan harus membuat kanal-kanal. Apabila akan membuat kanal-kanal dengan membakar, kita berikan sanksi dengan hukuman setimpal. Itu. Jadi soalnya kabut asap ini bukan saja urusan Kalimantan Selatan, ini internasional, dan ini mengganggu bukan saja masyarakat yang belajar, tetapi perekonomian lain, penerbangan, semuanya terganggu. Jadi salah satunya kita pertama tadi jangan membakar hutan, yang kedua memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang ada di sekitar, apalagi kita orang habis menanam padi itu membakar hasil dari petanamannya tersebut setelah diambil padinya. Nah, ini mudah-mudahan bagi saya saat ini melihat daripada forum koordinasi pemilihan daerah ini sudah bagus, berjalan bagus, tapi nanti 2016 lebih saya tingkatkan kebaikannya, lebih kekompakannya, karena saat ini Dandim cukup cepat, Pak Kapolda cukup cepat untuk menangani dan malah memerintahkan Brimob itu tinggal di hutan untuk melihat hutan-hutan yang ada apinya, dan juga pada Dandim juga sama-sama. Jadi di segala pelosok itu melihat ada apinya. Waktu habis. Masih. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada calon Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Hadirin dan pemirsa, kita telah mendengarkan bersama bagaimana ketiga calon telah memberikan komitmennya dan problem solving atas situasi dan kondisi yang menjadi masalah di Kalimantan Selatan. Tetap saksikan terus debat calon Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan setelah jeda pariwara berikut ini. Debat calon Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015. Kita telah mengikuti rangkaian debat calon gubernur dengan tema memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan, politik dan hukum, kebudayaan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Kini kita telah sampai di penghujung acara untuk tahap 1 debat calon Gubernur Kalimantan Selatan. Olehnya itu, dalam segmen 5 kali ini, setiap calon diberi waktu 3 menit untuk memberikan closing statement atau pernyataan terakhir dalam debat malam hari ini. Baiklah, kesempatan pertama saya silahkan kepada calon dengan nomor urut 2 untuk memberikan closing statementnya. Waktu Bapak 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton yang ada di ruangan ini, dan selamat malam juga para seluruh pemirsa yang ada di rumah-rumah yang kebetulan menonton acara kita pada malam hari ini. Malam hari ini adalah satu momentum besar buat masyarakat kita di Kalimantan Selatan dalam kerangka memilih pemimpinnya di kemudian hari, atau tepatnya pada tanggal 9 Desember 2015. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kami pada kesempatan malam hari ini menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan yang ada di ujung-ujung kampung, yang ada di pegunungan, di lembah, yang ada di pesisir-pesisir laut seperti Kota Baru, Tanah Bumbu, Plehari, dan bahkan di pinggiran-pinggiran sungai seperti Batola, Banjarmasin sendiri. Kita mengajak agar Bapak dan Ibu hadirin sekalian, marilah kita bondong-bondong untuk datang ke tempat atau ke bilik suara untuk memberikan suara hak Bapak dan Ibu hadirin sekalian.
Karena satu saja hak suara Bapak itu sungguh sangat berarti sekali bagi kepentingan, bagi pembangunan masyarakat kita di Kalimantan Selatan ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini juga kita dari menghimbau khususnya kepada relawan biru, Birin Rudi, untuk tidak melakukan negatif campaign. Karena saya tekankan demikian, terkadang Bapak dan Ibu hadirin sekalian, semut di seberang laut kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tak tampak. Kita mudah menghujat orang lain, tapi kita tidak tahu kekurangan dan kelemahan kita. Maka kepada relawan, jangan sampai melakukan negatif campaign kepada calon-calon. Dan ini 3 calon kandidat malam ini adalah yang terbaik semua yang bisa dihasilkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini KPU dan segala perangkatnya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini tentu saja kita berharap mari kita wujudkan Kalimantan Selatan yang mapan, mandiri, terdepan bersama Birin dan Rudi. Dan jangan lupa coblos nomor 2. Semuanya dalam kerangka memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja dengan segala bidangnya, sosial, politik, budaya, keamanan, dan yang lainnya. Kemudian tikar purun diampar di jukung. Siapa jua nang marah baiknya. Amun pian-pian umpat mendukung. Mudahan Kalimantan Selatan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin dan pemirsa, selanjutnya kesempatan kedua saya berikan kepada calon dengan nomor urut 3 untuk memberikan closing statement atau pernyataan terakhir pada debat malam hari ini. Waktu Bapak 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh hadirin yang berada di studio ini dan seluruh yang ada di rumah. Mudah-mudahan seluruh masyarakat hari ini menyaksikan debat publik yang pertama yang kita laksanakan pada hari ini oleh KPU Banjarmasin, KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Ini mudah-mudahan ini menghasilkan apa yang dikatakan oleh desana kita tadi. Ini semua sudah berkualitas. Nah, tinggal 3 ini. Mudah-mudahan masyarakat yang ada jangan lupa kepada kami Muhyiddin Farid, karena pian seberatan yang mencalonkan kami, mudah-mudahan pian juga yang memilih kami. Nah, ini mudah-mudahan apabila pian seberatan mempercayakan kepada kami insya Allah akan melaksanakan dengan amanah, adil dan bijaksana. Karena kami sudah membuktikan 1 periode jadi wali kota Banjarmasin. Alhamdulillah saya bisa membangun kota Banjarmasin dengan baik. Bagaimana caranya? Saya selalu sering koordinasi dengan masyarakat, dengan RT dan kelurahan dan juga kepala dinas. Jadi satu untuk bagaimana Banjarmasin lebih bagus, lebih bungas. Alhamdulillah saat ini sudah kami laksanakan dengan baik. Saya mencoba lagi. Setelah saya berhasil, saya tidak mau 2 kali. Saya ingin meningkatkan bagaimana saya bisa membangun Kalimantan Selatan lebih bagus. Karena apa yang dikatakan saudara kita di nomor 1 tadi, bendara saat ini belum terlaksana. Kalau saya kemungkinan berilah kesempatan dalam bukan 1 minggu, tapi kemungkinan beberapa bulan lah. Beberapa bulan insya Allah bendara kita akan baik. Karena saya tidak mau tergesa-gesa untuk bagaimana membangun Kalimantan Selatan ini supaya lebih bagus. Kita harus memikirkan, kita undang akademisi, LSM, ormas-ormas yang lainnya, bagaimana kita satu padukan untuk membangun Kalimantan Selatan. Jadi harapan ulun kepada pian yang menuntun selatan padahkan lawan masyarakat lain, karena pian mencalonkan kami sebagai gubernur liwat independen atau dari liwat dukungan masyarakat.